Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, kita akan belajar tentang materi kenaikan titik didih larutan. Yuk kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab kita adalah bab tentang sifat koligatif larutan. Subbabnya adalah kenaikan titik didih larutan. Baik anak-anakku, semangat ya, sehat selalu semuanya. Materi kita sekali lagi menurut perkaban ini tentang sifat koligatif larutan. Ini resmi keluar melalui kisi-kisi yang sudah tertera dalam perkaban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Materi kita sekali lagi tentang apa? Tentang kenaikan titik didih. Baik, nah ya, ada 4 subbab tentang sifat koligatif larutan ya nak ya. 4 subbab ini tentang sifat koligatif larutan. Yang pertama tentang penurunan tekanan uap, titik didih, titik beku, dan tekanan osmotik. Ya, materi kita sekarang yang ini nah, tentang kenaikan titik didih. Definisi yang pertama adalah apa itu tentang larutan. Contoh, ya ini seperti ini gambarnya nak. Ya, ada bintil-bintil ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ya di dalam pelarut murni ini adalah pelarut murni. Nah, yang ini itu ada zat terlarutnya, ada zat terlarutnya. Jadi, yang ini adalah pelarut murni. Misalkan air, ya, pelarut murni, pelarut. Kemudian ini yang bintil-bintil ini, gambar bintil-bintil ini misalkan gula begitu ya. Ya, ini kita sebut terlarut. Apa tadi? Terlarut. Baik, pelarut dan terlarut menyatu jadi satu namanya apa? Larutan. Contohnya larutan gula, larutan garam, dan lain-lain. Nah, gitu. Itulah larutan. Jadi mana gulanya, mana airnya itu menyatu jadi satu. Sebenarnya nggak kelihatan gulanya. Ini tak gambar itu supaya untuk memudahkan ilustrasi saja ya. Supaya kamu mengerti bahwa di sini itu ada zat terlarut, ada pelarut. Walaupun kenyataannya sudah menyatu homogen jadi satu sebenarnya ya. Oke. Baik, kita perdalam sekarang. Mana yang lebih cepat mendidih? Mana yang lebih cepat mendidih antara pelarut murni dengan larutan? Ya, ini namanya pelarut murni dengan larutan. Contoh, misalkan saja, misal ada air murni. Kemudian ini ada air gula yang bisa disebut dengan larutan gula. Ya, mana yang lebih cepat mendidih? Itu menyangkut survei, nah, menyangkut penelitian, menyangkut eksperimen. Boleh dieksperimenkan ya. Kamu ngerebus air murni dengan ngerebus air gula, itu lebih cepat yang mana? Atau gini, misalkan saja gini, nah. Kamu merebus air murni. Kamu rebus, maka dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi begitu air ini kamu tambahkan gula, oke, maka nanti nggak jadi mendidih. Nah, ternyata. Saya ulangi ya. Air kamu rebus mendidih. Kamu tambahkan gula, gitu, berapa sendok gitu, maka ternyata dia menunda mendidihnya, nggak jadi mendidih. Nunggu beberapa waktu, setelah lebih panas lagi dia baru mendidih. Itu bukti bahwa air gula itu titik apa ya, mendidihnya lebih lambat. Mendidihnya lebih lambat. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih cepat mendidih, ya jelas pelarut murni itu yang lebih cepat mendidih. Itu kalau air gula itu mendidihnya lebih lambat. Kalau air murni mendidih suhu 100 derajat Celcius, maka air gula itu mendidihnya mesti di atas 100 derajat Celcius. Itu fakta alam ya nak ya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Titik didihnya mana yang lebih tinggi?
Kalau titik didih itu saya simbolkan dengan TB. TB itu artinya titik didih atau titik boil. Nah, gitu ya. TB-nya pelarut dengan TB-nya larutan, mana yang lebih tinggi? Ya jelas TB larutan. Tadi udah terjawab di fakta yang survei ini tadi, apa? Riset yang atas tadi. Gitu nggih. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulannya titik didih pelarut dengan titik didih larutan itu kalau diperbandingkan, sini misalkan air itu suhu 100 derajat Celcius, ternyata air gula, misalkan ya, air gula atau yang disebut larutan gula gitu ya, itu ternyata misalkan 101 derajat Celcius misalkan. Nah, jadi perubahan ini sekali lagi naik, ini naik, naik. Nah, nilai kenaikannya itu disimbolkan dengan delta. Delta TB artinya apa? Kenaikan titik didih. Nah, gitu, simbolnya begitu. Baik, nah. Sekarang kita perbandingkan, nah. Kalau larutannya encer, larutannya pekat. Ya, ilustrasinya sederhana. Kalau kamu tambahkan gula, gulanya buahnya itu makin lama lagi mendidihnya. Artinya suhunya makin jauh di atas 100. Ya, berarti kesimpulannya kalau gulanya sedikit berarti encer. Kalau gulanya banyak berarti pekat. Nggak harus gula ya terlarutnya ya, bisa macam-macam gitu ya. Nah, gitu. Ya, misalkan saja ini tadi larutannya encer, yang satu larutannya pekat. Maka jelas nanti bahwa yang pekat ini, maka titik didihnya akan lebih tinggi daripada titik didih yang encer. Ya, gitu ya. Ini fakta alam. Bahwa yang pekat itu makin pekat, artinya makin banyak zat terlarut di dalamnya ini. Makin banyak zat terlarut di dalamnya itu, titik didih makin tinggi. Gitu ya. Oke, ya. Jadi sekali lagi, makin pekat atau makin banyak zat terlarut, makin banyak zat terlarut, maka titik didih, makin tinggi. Nah, sekarang kita perbandingkan. Nah, bagaimana kalau larutannya yang satu non elektrolit, yang satu lagi elektrolit? Elektrolit maksudnya bisa menghantarkan listrik. Contohnya air garam, air aki gitu ya. Nah, ini non elektrolit contohnya air gula gitu ya. Ya, jadi ini contoh air gula atau larutan gula. Ini contoh yang sini. Nah, air garam. Itu maksudnya garam dapur. Air garam, ya NaCl itu kalau terion jadi apa, nah? NaCl itu kalau terion jadi Na plus dan Cl min. Na plus dan apa? Cl min. Tapi kalau air gula, gula itu tidak terion, nah. Tidak terion. Oke, coba sekarang kita bandingkan. Seandainya di sini itu misal ada 1 miliar molekul gula. Oke, di sini juga 1 miliar molekul garam. Coba ya, 1 miliar sama-sama 1 miliar ya. Sini juga 1 miliar. Gitu. Yang sini itu tidak terion, nah. Tidak terion. Kalau tidak terion berarti bagaimana? Berarti jumlahnya nggak akan berubah. Artinya 1 miliar ya 1 miliar itu. Tapi kalau yang sini terion, nah, NaCl itu terion jadi apa? 1Na plus dan 1Cl min. Ini kalau tak jumlah ionnya, maka ada 2 ion. 2 ion itu tiap molekul ya, nah. Tiap molekul NaCl itu terion jadi 2 ion. Maka kalau ada 1 miliar, ya, saya ulangi, kalau ada 1 miliar molekul garam, nah, 1 miliar molekul garam itu akan berubah menjadi 2 miliar. Asumsinya garamnya terion sempurna. Semua berubah jadi ion. Maka 1 miliar molekul garam
berubah jadi 2 miliar. Ini berdampak apa, nah? Berdampak bahwa titik didih larutan ini karena partikelnya lebih banyak. Tadi kan ilmunya konsepnya bagaimana tadi? Makin banyak zat terlarut, maka makin titik didihnya makin tinggi. Sama ini, nah. Walaupun kelihatannya sama-sama 1 miliar, tapi air gula itu tidak terion, sementara air garam itu terion. Contohnya ini NaCl terion, satu molekulnya jadi 2 ion, maka kalau 1 miliar, ya berubah menjadi 2 miliar partikel. Kesimpulannya bahwa jumlah partikel larutan elektrolit itu lebih banyak daripada yang non-elektrolit. Ya, kesimpulannya bagaimana? Sekali lagi, bahwa titik didih itu, sekali lagi, apa tadi? Titik didih larutan non-elektrolit, titik didih larutan non-elektrolit dibandingkan titik didih yang elektrolit ternyata lebih tinggi yang elektrolit, gitu ya. Nah, ini prinsip ini. Kenapa lebih tinggi? Karena jumlah partikelnya dipengaruhi berlipat-lipat atau berlipat oleh jumlah ion tadi. Jadi ladanya larutan elektrolit ini dia terion sehingga jumlah partikelnya lebih banyak. Kalau jumlah partikel lebih banyak, maka titik didihnya lebih tinggi. Yes? Ya, kita simpulkan simpulan akhir bahwa sifat koligatif ini bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan pada jenis zatnya. Itu contoh, bukan masalah gula atau garam, tapi yang penting gulanya berapa partikel, garamnya berapa partikel. Kasih ya, misalkan, kalau gulanya ini 5 miliar, kemudian garamnya ini 1 miliar. 1 miliar terion menjadi 2 miliar. Yang gula 5 miliar, ya tetap menang yang 5 miliar, walaupun gula itu non-elektrolit. Gitu ya. Kesimpulannya makin banyak zat terlarutnya, dia titik didih makin tinggi. Yuk, latihan ke soal. Contoh, ini soalnya ya, ini soal. Kita coba soalnya. Lihat, nah. Ini ilustrasi larutan A. Ini cuma ada 3 partikel zat terlarut. Ini hanya ilustrasi ya. Ya nggak mungkin hanya ada 3 partikel. Miliaran mesti ya. Ini hanya ilustrasi. Nah. Yang sana berapa? 5 partikel larutan B. Jelas tadi ilmunya. Makin banyak partikel zat terlarut, maka titik didih semakin tinggi. Titik didih A dengan titik didih B lebih tinggi mana? Lebih tinggi titik didih B. Gitu ya. Nah, ya. Ini untuk topik-topik yang lain belum saya bahas ya. Ada tekanan uap, ini belum saya bahas. Tekanan uap belum saya bahas. Saya baru bahas yang titik didih dulu. Titik didih larutan A lebih tinggi daripada larutan B. Benar atau salah? Salah. Yang benar yang ini. B yang lebih tinggi daripada A. Berarti ini salah. Betul ya? Ya, sekarang kita lanjutkan lagi. Contoh soal ini. Oh ya, soal ini saya ambil dari buku Detik-Detik TKA ya. Nanti halamannya berapa kamu cari sendiri ya. Ya, kita lihat. Jangan merasa sulit dulu ya kalau lihat grafik, lihat bacaan. Tidak ada yang sulit insya Allah ya. Ini terlihat bahwa di sini sumbu ini mengatakan bahwa mol partikel zat terlarut. Jadi zat terlarut banyaknya sekian ini masing-masing. Ada K, L, M, N. Coba jelas ini paling banyak N ya. Ini juara 1, ini juara 2, ini juara 3, M-nya, K-nya juara terakhir. Jumlah partikel zat terlarutnya. Oke, kita masih fokus pada titik didih ya. Titik didih berarti yang ini, poin ini. Titik didih larutan M lebih tinggi. Ini M, nah. Dibandingkan dengan larutan L. Ini yang L. Coba lihat, jelas ini lebih tinggi. Maksudnya apa? Yang L-nya lebih banyak partikel zat terlarutnya. Ya, zat terlarut lebih banyak.
zat terlarut lebih banyak dibanding yang M. Ya, yang ini zat terlarut lebih sedikit, gitu ya. Sedikit. Ya, kesimpulannya apa berarti? TB-nya L dengan TB-nya M lebih tinggi mana? Ya, lebih tinggi TB-nya L. Kenapa? Karena lebih banyak dia zat terlarutnya. Makin banyak zat terlarut tadi gimana? Titik didih makin tinggi. Berarti ini bilang M lebih tinggi, benar apa salah? Salah. Gitu ya. Yang lain kita bahas selain kesempatan tentang tekanan uap, osmotik, titik beku. Kita masih fokus di titik didih. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini ada uji coba. Yang satu menggunakan glukosa, yang satu ini glukosa C6H12O6 sama ya ini ya. MR-nya yang sudah diketahui 180. Satunya Na2SO4. Satunya Na2SO4. Ini ya, yang satu Na2SO4. Yang MR-nya juga sudah diketahui 142. Ada berapa gram? Ini 5,68 gram, glukosanya 3,6 gram. Baik, kita cek. Kata soal, ini dia mendidih pada suhu sekian. Sementara kalau yang ini Na2SO4 mendidih suhu sekian. Jelas nggak? Na2SO4 TB-nya ini dibanding yang sana TB-nya gitu ya. Ini cuma 100,05, yang sana 101,01. Berarti TB-nya jelas yang sana lebih gede. Gitu nggak? Oke, dibanding yang sini. Yang Na2SO4 lebih tinggi titik didihnya. Ya, begitu. Sekarang kita lihat maksud soalnya. Kita baca yang bagian paling bawah, barisan terakhir ini. Larutan glukosa menyebabkan kenaikan titik didih lebih tinggi. Alasannya apapun tidak usah dilanjut dulu. Apakah benar glukosa lebih tinggi tadi? Salah. Glukosa tadi cuma titik didihnya berapa? 100,5. Kalau yang natrium sulfat Na2SO4 101,5. Jelas ini lebih tinggi. Ya, pernyataannya jelas ini salah dulu ya. Jelas tidak tepat. Oke. Oke, sekarang kita lihat alasannya. Ini kok dia memiliki massa molekul yang lebih besar. Massa molekul itu apa tuh? MR itu loh, nah. MR itu ya. Bukan itu alasannya. Mau MR-nya berapapun, yang penting molnya banyaknya partikelnya terlarut. Sekarang kita kaji ilmunya ya. Ilmunya, ya ulangi ya. Sini saya pengen tanya ya. Pak Sis tanya dulu. Molnya berapa sini, nah? Molnya berapa ya? Molnya adalah berapa? Gram per MR. Ya, gramnya berapa gramnya? 3,6 itu. MR-nya berapa? MR-nya 180 ini ya. Gramnya tadi 3,6, MR-nya 180. Berarti ini tak bagi dengan 180. Oke, sama dengan berapa ya? Sama dengan 0,36 bagi 18 kan 2 toh. Nah, 180 berarti 0,2. Ini ada komanya 1 berarti 0,02. Ulangi, mungkin yang kamu belum lancar ngitungnya. Ya, anggap saja nggak ada koma, nah. Anggap saja nggak ada 0. Gitu dulu. Nggak ada koma dulu. Oke ya. Ini nggak ada koma. Berarti berapa 36 dibagi 18? 2 gitu ya. Sekarang ada koma, berarti ini satu angka di belakang koma begini, karena sini satu angka. Ini tadi ada nolnya, berarti tadi dibagi 10 kan, artinya dibagi 10 lagi, berarti ada 01 lagi di sini. Oke, gitu ya. Satuannya apa nak? Mol. Satuannya mol. Ya, yang sana ya sekarang. Berapa ini angka ini? Oke ya, angka ini berapa? Kita hitung. Molnya sama dengan gram per MR. Gramnya berapa tadi? 5,68. MR-nya diketahui sana itu, ujung sana itu ya. Mana tadi? Oh, sebentar. Seret ini pena saya, mau saya gerakkan agak seret. Oh, ini. Oke, ya 142. Oke, berarti ini 142. 142.
Ya, anggap saja nggak ada koma, nah. 568 dibagi 142 itu berapa toh? Ya, main feeling. Ini 2, ini 8. Kira-kira 2 kali berapa supaya 8? Oh, 4 kali lipat. Kita cek ya. 142 kali 4. Ini 8, ini 16, ini tadi nyimpen 1, berarti ini 5. Oh, pas benar ya. 4 kali lipat. Oke, cuman masalahnya, ya sekarang kita cek. Ini kan ada koma, nah. Berapa angka di belakang koma? 2. Ya, berarti ini juga 2 angka di belakang koma. Begini. 0,04. Satuannya apa tadi? Oh, jelas. Ini 0,04, sana 0,02. Lebih besar yang ini kan? Lebih besar yang 0,04 kan? Iya. Itu saja kita belum ngitung ionisasinya dia. Nah, Na2SO4 kan terion. Ya, karena dia terion, nanti berarti ini nanti 0,04 ini akan berlipat-lipat lagi. Berapa berlipat-lipatnya, nanti akan saya cari hitungannya. Tapi yang jelas bisa dibayangkan dulu. Ini terion berlipat-lipat. Ya, terionnya biar nah, terionnya. Ya, Na2SO4 itu kalau terion jadi apa? 2Na plus dan apa? SO4 2 main. Nah, ini ada 1 ion, ini ada 2 ion. Total ada berapa? 3 ion. Berarti nanti sini 3 kali lipat. Nah, gitu. Asumsinya Na2SO4 terion sempurna ya. Semua berubah jadi ion ya. Nah, ada 3 ion ini. Sudah, berarti ini nanti akan 3 kali lipat. Berarti jadi 0,04 kali 3. Jadi sekitar 0,12. Jauh lebih besar dari 0,02. Kalau seandainya dihitung detail begitu. Nah, tapi kamu nggak harus ngitung detail sejauh ini ionisasi ini tadi. Sekilas saja udah ketahuan ya. Ini 3 ion. Ini sekian 4 kali lipat. Sekian mol. Di 3 kali lipat kan jadi ini tadi. Gitu. Jadi sama dengan sekitar berapa ini tadi? 0,12 mol. Partikelnya. Oke. Gitu ya. Yuk, kita lanjut sekarang soal selanjutnya. Nah, tentang es puter atau es tungtung, es dungdung, tanpa bahan tambahan lain di sini. Ada gambar di sini. Oke, ini kamu nggak usah merasa sulit dulu. Ini gampang ya. Nih, oh, ada gambar gini, apa maksudnya? Nah, ini lihat ini. Jumlahnya 100 gram, komposisinya ada karbohidrat, fosfor, protein, lemak, kalsium. Nah, gitu. Tentunya ada airnya juga ya. Jadi kalau ini saya gabung karbohidrat, fosfor, protein, lemak, kalsium ini kalau saya gabung total itu mestinya ada 100 gram. Karena semua es tungtungnya ini 100 gram. Loh kok ini kok cuman dikit, Pak? 10,16 tambah 0,2 tambah 1 kan jauh dari 100, Pak. Apalagi ini miligram kan kecil, Pak. Ini miligram ini. Nah, iya, jangan lupa bahwa di dalam ini itu ada airnya. Nah, airnya ini ya, walaupun airnya ini ada di sela-sela krimnya ini, itu tetap ada airnya. Total air dan semua komposisi ini totalnya 100 gram. Jadi kalau tak tanya berapa gram airnya, ya gampang tinggal dihitung kan. 100 gram dikurangi komposisi yang ada ini kan. Nah, gitu. Ya, tapi jangan berlama-lama mikir gitu ya ini ya. Jangan berlama-lama mikir bacaan tabel grafik. Langsung menuju soal ya. Boleh lihat ini, boleh. Sekilas, agak cepat. Terus lihat apa maunya soal. Baru nanti kita kembali lagi ke gambar untuk mencari jawabannya. Ya, tema kita masih tentang titik didih. Ini dia bilang titik didih. Titik didih es puter berada di bawah 100 derajat pada tekanan atmosfer standar. Benar apa salah? Ulangi. Ini dia nggak pakai ngitung-ngitung ini, nah ketoknya cuman ada angka di bawah 100, tapi sebenarnya nggak ngitung. Titik didih es puter berada di bawah 100. Benar apa salah? Ya, coba saya ulangi. Titik didih air berapa, nah? Titik didih air 100 derajat Celcius. Ini fakta alam yang kamu dianggap tahu, nah. Ini populer. Berarti es puter itu apa tuh? Es puter itu adalah air plus karbohidrat plus protein plus dan lain-lain tadi
itu berarti adalah komposisi tambahan ada zat terlarutnya ini. Maka otomatis di atas 100 derajat Celcius itu titik didihnya ya. Otomatis itu. Wong air saja 100 kok. Nah, ditambah gula, tambah karbohidrat, fosfor, kalsium, lemak, protein, ya otomatis di atas 100. Gitu ya. Nah, ini dia bilang titik didih es puter berada di bawah 100. Benar apa salah? Ya salah. Gitu ya. Yuk kita lanjut. Jesslyn dan Tony melakukan percobaan untuk menentukan titik didih larutan HNO2 0,15 molar dan HI 0,1 molar. Lihat, ada dua zat, ya, larutan maksudnya dua larutan, HNO2 dan HI. HNO2 dan HI masing-masing 0,15 dan 0,1 molar. Ya, kita bicara titik didih berarti hanya yang ini ya. Oke, kesamaan titik didih menunjukkan bahwa kedua zat memiliki massa molar yang sama. Massa molar yang sama. Massa molar itu MR ya. Oke, MR yang sama. Benar apa salah? Ya, kesamaan titik didih menunjukkan. Oke, kita lihat. Ini baca dulu ya. Maksudnya ini ada kata-kata kesamaan titik didih. Apakah soal menunjukkan kesamaan titik didih? Kita lihat. Jesslyn dan Tony melakukan percobaan untuk menentukan titik didih larutan asam nitrit, HNO2 asam nitrit. Kamu nggak hafal namanya nggak apa-apa. Sekian molar, dan HI sekian molar, asam iodida sekian molar. Dari hasil pengukuran kedua larutan menunjukkan kenaikan titik didih yang sama. Oh iya, kenaikan titik didih yang sama. Jadi HNO2 dengan HI kenaikan titik didihnya sama. Berdasarkan data tersebut, pernyataan yang memilih jawaban yang benar adalah, suruh memilih jawaban yang benar adalah yang mana? Oke. Apakah kesamaan titik didih tadi menunjukkan bahwa kedua zat memiliki massa molar yang sama? Belum tentu. Ya, coba saya ulangi. HNO2 0,15 molar. Sementara pembandingnya HI 0,1 molar. Oke ya. Apakah ini menunjukkan MR-nya sama? Kita nggak disuruh menghitung ya. Ini hanya membandingkan saja. Ya, menghitung tapi sederhana ya. Oke, nah. Ini jelas. Ini itu kan asam lemah, Tana. Asam lemah. Ya, ini adalah asam kuat. Oke. Ya, nah, asam lemah itu berarti terion sempurna apa sebagian, nah? Sebagian. Kalau ini terion sebagian. Kalau yang ini terion sempurna. Nah, itu nanti ya yang akan menjawab. Walaupun ini 0,15 ya, yang sini itu 0,15 molar, tapi karena terion sebagian, maka apa? Nanti faktor kali lipatnya adalah tidak sebanyak kalau dia terion sempurna. Tidak sebanyak kalau terion sempurna. Jadi maksudnya 0,15 itu nanti dikali dengan X. Oke, 0,1 dikali dengan bla bla bla. Hasil kalinya ini lebih besar. Kali ini tak gambar kotak sekian, ini tak gambar kotak kecil. Nanti ini dengan itu kalau dihitung sama. Nah, hasilnya sama. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi bukan karena massa molar yang menyebabkan kenaikan kesamaan titik didihnya. Tapi karena apa? Karena faktor ionisasi ini asam lemah, yang sana asam kuat. Gitu ya. HI kan asam kuat. HNO2 asam lemah. Gitu ya. Oh iya, jangan-jangan kamu masih belum ingat ya, asam kuat, asam lemah. Asam kuat itu, asam itu ada yang kuat, ada yang lemah. Asam kuat itu dihafalkan yuk 5 bersaudara. HCl, HBr, HI, H2SO4, dan HNO3. Hati-hati HNO3 ya, bukan HNO2. Sementara soal ini tadi HNO2. Kalau HNO2 bukan asam kuat, tapi asam lemah. Oke, gitu ya, itu tentang keasaman.
Oke, paham? Ya. Bagaimana kalau basa? Basa itu yang kuat itu cuman apa? Ya, ada kuat ada lemah. Basa yang kuat itu cuman basa dari golongan 1A dan golongan 2A. Itu pun ada kecualinya. Kecuali berilium dan magnesium. Tuh. Berilium dan magnesium. 1A semua kuat, 2A semua kuat kecuali 2 itu. Berarti nggak semua kuat ya, 2A ya. Oke. 1A siapa 1A? 1A itu siapa? Lihat apa? Lina Karorobi CS Friend. Itu 1A. Kalau 2A siapa? Bebek mangan cacing seret banget rasane. Itu. Tapi ini tak coret karena masuk perkecualian tadi. Jadi yang kuat cuma yang ini toh. Nah, gitu. Yang ini yang kuat. Itu kalau bahasa. Tapi tema kita tadi tentang asam ya, Naya. Tentang asam berarti yang kuat siapa? HCl, HBr, HI, terus H2SO4, HNO3. Berarti kalau nggak termasuk 5 bersaudara ini berarti kuat apa lemah? Lemah. Gitu loh. Kalau nggak masuk 1A, 2A berarti kuat apa lemah? Lemah. Jadi siapa yang lemah? Ya selain itu yang tertera tadi. Yang lemah basa juga begitu, selain itu. Oke ya, gitu ya. Baik, kita masuk contoh soal berikutnya. Komposisi air laut. Jangan berlama-lama ya. Ini nanti bisa kamu ulangi lagi setelah kamu kamu paham apa yang dimaui oleh soal. Tema kita tentang titik didih, berarti kita fokus di sini. Air laut memiliki titik didih yang sama dengan titik didih air murni pada tekanan atmosfer standar. Pada kata tekanan atmosfer standar itu maksudnya pada keadaan biasa itu, ya standar biasa. Ya ulangi, air laut memiliki titik didih yang sama dengan titik didih air murni. Benar apa salah? Oh, ya jelas. Gimana? Air murni, air laut, gitu ya. Maksudnya air dibandingkan air laut, kira-kira bagaimana? Ya jelas, walaupun kamu tadi belum detail baca grafik ini, dari kalimat ini udah ketahuan. Air laut itu kan air garam, Nana. Berarti ada sesuatu selain air murni kan? Oke, dibanding dengan air murni. Jelas, nah air murni titik didihnya 100 derajat. Nah air laut kalau ada zat terlarutnya berarti di atas 100. Lah kok dia memiliki titik didih yang sama, kata soal ini, opsi ini, berarti benar apa salah? Salah. Gitu nggih? Nah, gitu. Untuk selebihnya nanti hitung-hitungannya ini nanti kita kerjakan maksudnya di subbab berikutnya. Itu. Ini walaupun ada yang bisa dihitung sekarang lah. Contoh ini. Massa total garam dalam 1 kg air berapa? Adalah 35. Benar apa salah? Ya tinggal dihitung aja. Di sini kan ada ini. Ini. Sudah ada. Air laut itu, ini bacanya grafik ini ya, bacanya infografis ini. Air laut, jadi grafik ini itu menjelaskan kecil yang ini. Jadi grafik yang besar ini tuh menjelaskan yang sini ini sebagai garam. Jadi garam itu komposisinya ini gitu ya, ini komposisi garam. Terus ini menjelaskan air laut itu mengandung garam, airnya saja sekian persen, garamnya sekian persen. Gitu. Kalau dihitung dalam 1 kilogram, 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya nak ya. 1000 gram. Itu ada 965 gram air. Gitu. Ada airnya 965 gram. Berapa garamnya? Garamnya ini 35 gram. Udah. Terbaca kan dari situ? Nah, berarti kita cocokkan ini. Tadi dalam 1 kilogram air laut itu terdapat 35 gram. Sesuai atau dengan ini tadi? Nah, dengan infografis tadi sesuai. Berarti ini benar. Itu ya. Coba option yang terakhir ini coba. Ion klorida. Nah, ini juga bisa dibaca dari tabel ya. Ion klorida, Cl- dan ion natrium Na+ bersama-sama menyumbang. Jadi antara Na+ dan Cl- digabung bersama-sama itu menyumbang lebih dari 80% dari total massa garam. Ya, kita cek saja komposisinya. Na+ sama Cl-. Na+ berapa persen? Ini kan
Nah, berapa persen? 30,6%. CL min berapa persen? 55%. Coba 55% ditambah 30, sekian persen. Oke, 6%. Totalnya berapa ini? 85,6%. Oke, lebih dari 80 ya. Nah, berarti dari sini ketahuan bahwa kata dia tadi menyumbang lebih dari 80% dari total massa garam. Berarti benar atau salah? Benar. Ngerti ya? Oke, nah, Pak Sis tadi dari awal sampai sekarang ini baru ngajari konsep-konsep dasar tentang titik didih larutan. Nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya tentang bagaimana cara menghitung kenaikan titik didih larutan. Akan banyak fokus menghitungnya nanti untuk di bagian ini nanti ke depan ya. Nah, kita tunggu video berikutnya.